Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sungguh bersyukur pada hari ini kita boleh kembali untuk merenungkan firman Tuhan. Bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 21 ayat 1 sampai 7. Saya memberi tema Allah setia kepada janjinya. Perikop ini saudara berbicara tentang penggenapan janji Tuhan bagi Abraham dan Sarah, yakni janji mengenai keturunan mereka melalui anak yang dilahirkan oleh Sarah, istri Abraham. Saudara-saudara, dalam bagian ini kita belajar bahwa Allah setia terhadap janji-janjinya. Dia Allah yang pasti menggenapi janjinya sesuai dengan waktu dan kehendaknya. Bukti kesetiaan Allah dalam menggenapi janjinya dapat kita baca di dalam ayat yang pertama, yang berbunyi demikian. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Saudara-saudara, kata memperhatikan di dalam ayat 1 bagian A, dalam bahasa aslinya adalah mengunjungi, dalam arti berkunjung untuk membawa hukuman atau berkat. Dan di dalam ayat ini, yang dibawa Allah jelas adalah sebuah berkat yang berharga bagi Abraham dan Sarah. Mereka telah menantikan anak yang dijanjikan Allah selama 25 tahun, dan kini janji itu digenapi. Selanjutnya di dalam ayat 1 bagian B, di mana Allah bertindak menggenapi janjinya. Dikatakan di sana, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Saudara-saudara, kata melakukan dalam bahasa aslinya berarti menyelesaikan. Hal ini menunjukkan bahwa Allah lah yang menyelesaikan atau menggenapi janji. Lalu selanjutnya saudara pada ayat yang kedua berbunyi, maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Saudara-saudara, sesuai dengan janjinya, Allah menganugerahkan seorang anak laki-laki kepada Abraham dan Sarah. Secara biologis, saudara, mustahil Abraham dan Sarah bisa memiliki anak. Abraham pada waktu itu sudah berusia 100 tahun, sementara Sarah istrinya adalah seorang perempuan mandul yang berusia 90 tahun. Namun, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah kita. Selanjutnya saudara-saudara, dalam ayat yang ke-6, berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa, setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Kata tertawa dalam ayat ini menjelaskan mengenai tertawa yang disertai dengan komentar. Kata tertawa mengandung arti ketidakpercayaan sementara, kagum, dan sebagai satu ungkapan sukacita yang besar. Saudara, nama Ishak sendiri berarti tertawa. Diambil dari respon Sarah, serta orang di sekitarnya yang heran akan mengandungnya Sarah dan melahirkan Ishak pada usia lanjutnya. Saudara-saudara, sungguh kita dapati di sini bahwa rancangan Allah tidak dapat terselami. Proses penantian janji 25 tahun yang tidak mudah. Tetapi Allah mengubah kesedihan menjadi sukacita bagi Abraham dan Sarah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah hal yang serupa juga kita alami? Di dalam menantikan Tuhan, seringkali kita merasa terlalu lama. Dan tidak jarang, pertanyaan itu pun terlintas dalam benak kita. Sungguhkah Tuhan akan menolong? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menanti memang adalah aktivitas yang tidak menyenangkan. Tetapi hari ini kita belajar bahwa menantikan janji Tuhan adalah sebuah proses yang harus kita lewati untuk menikmati yang terbaik dari Tuhan pada waktu yang terbaik. Hanya mereka yang bertekun, menantikan, dan yang tidak menyerah di tengah jalanlah yang akan menerima pertolongan dan berkat terbaik dari Tuhan. Saudara-saudara, kita melihat bahwa sungguh menarik perhatian Allah kepada Abraham dan Sarah bukan hanya tertulis pada bagian ini. Tetapi kita tahu bersama sejak pertama kali Allah memanggil Abraham keluar dari negerinya, Allah selalu memperhatikannya, terlepas dari jatuh bangun mereka dalam mentaati Tuhan. Perhatian Allah diwujudkan melalui pertolongan demi pertolongan bagi Abraham dalam menghadapi berbagai kondisi di dalam kehidupannya. Saudara-saudara, semua itu menunjukkan bahwa Allah setia dalam menggenapi janji-janjinya. Oleh sebab itu, kita mau belajar melalui bagian ini akan Allah yang setia terhadap janji-janjinya, bukan hanya bagi kehidupan Abraham dan Sarah,
tetapi bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Marilah kita boleh terus-menerus mengimani, meyakini bahwa Allah memperhatikan dan menjaga kita dalam segala situasi. Sehingga dalam keadaan apapun, kita mau tetap berpegang pada janji Tuhan, menaruh pengharapan hanya kepadanya. Kiranya perenungan firman Tuhan ini memberkati saudara-saudara semua. Amin.